halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya, dan harus semangat karena kita akan ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kalau kita menyimak pernyataannya Pak Prabowo, kelihatannya ini sinyalnya sudah selesai ya. Pak Prabowo mungkin tidak akan berupaya lagi untuk mencoba bertemu dengan Ibu Megawati karena satu, dia menyatakan bahwa ya dia ingin membangun kerjasama, tetapi kalau dia nggak bisa kerjasama yang di luar pemerintahan tuh jangan ganggu-ganggu dia lah begitu. Dan kedua yang saya agak terkejut, kenapa Pak Prabowo mesti masuk ke wilayah yang saya kira mungkin ini sangat sensitif bagi PDIP berkaitan dengan klaim Bung Karno. Karena kan memang selama ini kan jualan utama PDIP itu Bung Karno. Tapi kata Pak Prabowo dalam pidatonya di acara PAN menyatakan bahwa ada satu partai yang mengaku-ngaku mengklaim bahwa dia miliknya Bung Karno itu milik mereka, padahal kan milik rakyat Indonesia gitu. Nah ini kan dari bahasa dan komunikasi politiknya kita paham ini maksudnya apa gitu. Jadi kita boleh lihat sudut pandang Prabowo terhadap PDIP. Tetapi sudut pandang itu juga sudut pandang yang akan membahayakan. Karena kalau Prabowo bilang ya nggak mau diajak, ya nggak usah ganggu-ganggu, ya kenapa mesti ngajak sebetulnya kan? Kan itu soalnya begitu kan. Jadi seolah-olah itu kemestian kalau diajak 02 itu, atau sorry dia diajak bergabung itu semacam hal yang paling bagus. Sebetulnya dalam demokrasi hal yang paling bagus adalah partai-partai yang kalah ya tetap beroposisi atau tetap ambil jarak sebagai penyeimbang kan. Jadi kalau dianggap penyeimbang itu membahayakan pemerintah nanti, nah itu juga konyol. Kan tetap fakta sosiologisnya penyeimbang itu ada 48%. Pak Prabowo cuma 52% tuh. Jadi sekali lagi kita mesti pastikan bahwa kestabilan politik itu bukan datang dari saling mengancam, tapi datang dari proposal masing-masing yang akan berbeda di kemudian hari. Jadi kalau PDIP misalnya memutuskan untuk tidak mau bergabung, yaitu artinya PDIP punya portofolio yang beda, punya jalan berpikir yang beda, punya program yang berbeda, sehingga PDIP bisa membuat kabinet bayangan. Bukan untuk mengganggu, tapi untuk memperlihatkan pada publik bahwa ada politik alternatif. Ada paralel politik yang diolah dengan satu ideologi yang basisnya Soekarnoisme. Jadi itu dasarnya kan. Nah kalau Pak Prabowo menyindir-nyindir Soekarno, ya tentu yang tersindir bukan dari Ibu Mega, tapi PDIP sampai uang cilik. Itu juga berbahaya tuh. Karena bagaimanapun PDIP itu adalah partai yang identifikasinya hanya pada Bung Karno, nggak pada tokoh lain. Dan sejarah itu yang harusnya kita hormati juga. Bahwa PDIP punya identifikasi ideologi yang tertanam kuat pada sejarah politik Indonesia, yaitu Soekarno dan peran Soekarno dalam kemerdekaan. Jadi terlalu berlebih mungkin Pak Prabowo menyentil sesuatu yang sebetulnya ya udah kita tahu bahwa PDIP memang parti ID-nya itu adalah Soekarnoisme. Ya. Saya kira dari pernyataannya Pak Prabowo kita setidaknya ini kalau saya melihatnya dari kita bisa menyimpulkan dua hal. Satu, bahwa ini upaya dari Gerindra yang tadinya mencoba terus untuk bertemu dengan menggandeng PDIP dengan mencoba pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sudah selesai begitu ya, Bung Rocky ya. Dari sisi itu kita lihat seperti itu. Yang kedua, kita jadi tahu bahwa cara berpikirnya Pak Prabowo itu menganggap bahwa oposisi itu bagian dari yang mengganggu pemerintahan. Padahal kan sebenarnya kalau katakanlah terminologi Indonesia juga bukan, itu partner kritis dari penguasa kan begitu. Ya itu menunjukkan Gerindra itu agak memaksa. Nah kalau dia nggak memaksa, nggak mungkin keluar kalimat semacam itu. Jadi kita ingin justru ada pendinginan suasana. Nah Pak Prabowo mengucapkan itu justru minimal memanaskan suhu politik antara Gerindra dan PDIP. Lain kalau PDI itu partai wong cilik yang memang cuma cilik doang partai. Ini partai yang berakar udah sangat kuat itu. Dan keteguhan Ibu Mega akhirnya diuji juga pada saat-saat yang sangat kritis, dan Megawati tetap bisa menjadi nakoda dari partai itu. Jadi kalau kita lihat psikologi Pak Prabowo itu seolah-olah ingin bukan sekedar memaksakan, tapi mau mendalilkan bahwa hanya melalui pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran maka Indonesia bisa tumbuh bagus. Kan itu juga klaim yang
sebetulnya ya ada nasionalisme di situ, ada patriotisme di situ. Kita hormati prinsip Pak Prabowo. Tetapi klaim itu klaim yang berlebihan dan membahayakan. Itu akan jadi klaim yang nanti akan jadi politik permusuhan kan. Bahwa siapa yang tidak mendukung pemerintah, dia adalah musuh negara tuh. Itu sama dengan klaim Orde Baru juga tuh. Jadi hal-hal ini yang saya kira harus diucapkan secara bijak. Kalau memang PDIP udah tidak mau bergabung dan memang saya kira dari awal problemnya bukan antara Megawati dan Prabowo, tapi problemnya antara Megawati dan Jokowi sebetulnya tuh. Jadi untuk kejernihan sebaiknya dipisahkan tuh. Bahwa Ibu Mega mungkin ingin bergabung tetapi prasyaratnya tidak dipenuhi oleh Pak Prabowo, yaitu portofolio partai yang harusnya disusun berdasarkan kepentingan bangsa, tapi mungkin sekedar disusun demi kepentingan memenuhi kuota atau permintaan atau tekanan politik Jokowi. Jadi kelihatannya itu yang boleh kita duga dengan kuat, bahwa Prabowo akhirnya kesel atau mungkin jengkel juga kok nggak ada tanggapan dari PDIP. Tetapi sekali lagi PDIP tentu punya poin bahwa dari awal tidak mungkin PDIP bergabung dengan Prabowo yang di dalamnya ada unsur-unsur pengkhianat, ada toxic person semacam Jokowi kan. Bagi Ibu Mega dua tokoh itu juga adalah tokoh kesayangan tokoh kesayangan Ibu Mega, akhirnya menjadi toxic people, yaitu Gibran dan bapaknya. Jadi sebetulnya Prabowo itu agak berlebihan itu kalau menganggap bahwa hanya melalui pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran Indonesia ini bisa mengalami kemajuan tuh. Nah itu sebetulnya poinnya yang keliru, karena apapun yang di persen yang tidak sekedar menunjukkan ketidaksepakatan dengan ide Prabowo yang hanya ingin meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi, tetapi juga ada soal yang lebih personal, misalnya bagi Megawati, yaitu pengkhianatan Gibran atau Jokowi melalui Gibran yang menyebabkan tergores secara ideologis, tergores secara psikologis kepemimpinan Megawati di PDIP kan Pak Jokowi itu memberantakkan partai itu tuh. Nah itu kan tidak boleh segera diselesaikan melalui approach Prabowo pada Mega. Problemnya adalah Jokowi tidak mau lagi ditemui oleh Mega, jadi nggak usah dipaksa melalui Prabowo. Jadi sinyal-sinyal yang terangkan oleh Ibu Megawati itu menunjukkan bahwa PDIP sudah tutup pintu terhadap Jokowi. Nah kalau di dalam kabinet Prabowo nanti masih ada unsur Jokowi yang adalah anaknya, nah itu bagi Ibu Mega ini toxic person nih. Ya. Nah ini kan saya kira sebenarnya secara psikologis kudunya Pak Prabowo sangat paham gitu ya. Tetapi sekarang ini kelihatannya dengan sikap itu tadi yang saya sebut bahwa oh ini kelihatannya dia udah paham bahwa ini nggak mungkin dilanjutkan dengan Ibu Megawati, tapi kenapa dia mesti bawa Bung Karno, itu satu. Yang kedua saya juga jadi terkejut juga kenapa kemudian Pak Prabowo tetap mengulang-ulang terus kalimat bahwa saya tidak malu-malu untuk menyatakan bahwa ini adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Ya itu juga kalimat yang konyol. Kan orang udah tahu bahwa Prabowo di-endorse oleh Jokowi. Lalu ditambahkan di-endorse oleh Bung Karno, di-endorse oleh Gus Dur, di-endorse oleh Pak Harto, jadi itu menunjukkan bahwa psikologi Pak Prabowo sebetulnya terganggu. Karena udah di-endorse oleh mantan-mantan presiden, kenapa Megawati nggak mau ikut? Kira-kira begitu kan? Jadi ada ngambeknya juga tuh. Padahal sebetulnya endorsement itu mestinya datang dari rakyat, bukan dari presiden-presiden sebelumnya kan. Nah endorsement Pak Prabowo udah dapat, yaitu melalui 58% itu. Dan orang tahu bahwa 58% itu diperoleh justru karena profil dan ketegasan atau kegigihan Pak Prabowo untuk terus maju sebagai calon presiden kan udah berkali-kali. Jadi kalau kita lihat misalnya apa poin Jokowi pada Prabowo, ya ada, yaitu setara dengan poin yang diperoleh oleh Kaisang 2,8%, Gibran juga harusnya 2,8%. Jadi Megawati juga paham bahwa ya Gibran Jokowi kan cuma menyumbang 2,8%. Jadi kenapa mesti dipaksa Ibu Mega yang punya 18% itu harus menghormati keputusan atau permintaan Pak Prabowo. Lain kalau nggak ada Gibran di situ, Megawati mungkin merasa ya bagus juga tuh dukung di situ. Jadi tetap Prabowo cemas, legitimasi dia itu tidak dia peroleh secara penuh. Tuh. Legitimasi datang dari Gus Dur, bolehlah klaim itu. Legitimasi datang dari SBY, ada fakta di situ. Tapi bagi SBY legitimasi itu juga agak bermasalah. Karena SBY terpaksa pergi pada Prabowo karena ditolak oleh Megawati. Kan itu dasarnya kan. Dan dari awal sebetulnya SBY itu adalah pesaing kritis dari Pak Jokowi. Jadi semua ini menunjukkan hasil pemilu itu tetap bermasalah secara legitimasi itu. Apalagi kalau
Megawati terang-terangan mengatakan ya tidak perlu lagi, mari kita bersaing di di parlemen. Jadi kalau Megawati ada di parlemen, maka Megawati harusnya dianggap sebagai ya pesaing aja, pesaing kritis, bukan orang yang akan mengacak-ngacak politik Pak Prabowo. Kan etika itu juga nggak ada pada PDIP. Itu PDIP pasti akan mengatakan kami adalah penyeimbang, kami adalah jalan pikiran yang baru. Kan sebetulnya itu aja tuh. Tetapi sekali lagi soal psikologi, dan itu Ya. yang memerlukan analisis kuat, bahwa seseorang yang dipilih tanpa legitimasi atau legitimasi dipertanyakan akan selalu cemas. Ya, tapi saya kira ya pernyataan Anda berkali-kali di sini di channel ini bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu punya legitimasi yang kuat tanpa Pak Jokowi itu kelihatannya nggak cukup mempan, tidak cukup meyakinkan Pak Prabowo karena dari pernyataan Pak Prabowo sendiri jelas berkali menyatakan bahwa dia itu ya bisa menang karena didukung oleh di-endorse oleh Pak Jokowi, dan itu setidaknya seperti ya diucapkan oleh Yusuf Manandi, katanya dia menyatakan bahwa Prabowo menyatakan sendiri kepada dia bahwa dia itu bisa menang karena didukung oleh Jokowi begitu. Ya, tapi kita kan orang mau tahu dukungannya seberapa besar sih. Hmm. Jokowi mendukung Prabowo, ya Gibran itu besar, iya. Berapa suara Gibran yang disumbangkan oleh keluarga dinasti pendukung Jokowi itu pada Prabowo? Ya 2,8%. Kan orang dari mana 2,8%? Ya suara Kaisang segitu. Kan mestinya orang ngerti atau Prabowo ngerti suara Kaisang itu setara dengan suara Gibran. Artinya kalau Kaisang pun dijadikan wakil presiden Prabowo, ya dapatnya 2,8%. Sama dengan Gibran. Artinya Jokowi hanya punya peran 2,8% di situ. Jadi bagaimana mungkin orang anggap bahwa karena Jokowi 8 kurang 22,8 itu tetap 56 itu. Jadi tetap Prabowo menang kok kalau nggak ada Gibran. Nah ini yang udah terlanjur terjadi. Dan Pak Prabowo tentu lupa bahwa statistik justru menunjukkan bahwa legitimasi Pak Prabowo bisa dia peroleh sendiri bahkan tanpa Gibran, Junto bapaknya, yaitu Presiden Joko Widodo kan. Nah ini soalnya. Tetapi kegelisahan politik tetap tumbuh di pikiran Pak Prabowo karena dia mungkin akan melihat bahwa dia akan diganggu secara ideologis, diganggu secara polisional, kebijakan maksudnya, oleh Megawati di DPR. Dan itu adalah sah karena memang DPR tugasnya adalah mengawasi pemerintah. Jadi bukan diganggu untuk dibatalkan, ya mengawasi aja. Ya, ya, ya. Nah, ini menarik ya kalau nanti ternyata setelah Pak Prabowo tutup pintu begitu ya terhadap udahlah lupakan PDIP karena kayak ini nggak mau diapa-apain juga nggak bisa. Tapi kemudian dengan semangat yang tadi itu, semangat katanya untuk membangun kerjasama dengan semua komponen rakyat Indonesia, itu menarik PKS gitu. Tanda-tandanya juga mulai ada sinyal-sinyal semacam itu. Dan yang lebih 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 tentu lucu lagi buat kita kalau PKS sendiri juga bersedia bergabung gitu. Jadi keadaan itu juga yang membuat PKS menghitung psikologi Pak Prabowo terganggu. Nah PKS juga mungkin secara pragmatis akan bilang lah orang yang terganggu psikologinya itu lebih baik dijauhi. Kira-kira begitu pikirannya kan. Gitu Jadi ya. mungkin sekali juga PKS mengatakan ya udah kalau begitu kita juga tidak mau ada di situ tuh. Karena kesan paksaan itu ada. Jadi dengan segala hormat kita mau beritahu pada Pak Prabowo tidak perlu kasih narasi yang sifatnya atau terbaca sebagai memaksa, entah separuh maksa, seperempat memaksa, dan menghubungkan atau mengganggu Soekarno itu dengan PDIP itu juga berbahaya. Karena bagaimanapun mau diterangkan dengan cara apapun, PDIP itu dihidupi oleh captive market Soekarnoisme. Itu nggak mungkin ada di partai yang lain. PAN pasti pro Bung Karno, iya, tapi kedekatan ideologis Bung Karno dengan PAN itu nggak mungkin terjadi. Demikian juga dengan partai-partai yang lain. Jadi memang dianggap aja bahwa memang secara historis PDIP itu adalah Bung Karno. Udah selesai kan? Jadi soal Bung Karno itu pemimpin besar revolusi, proklamator, itu juga orang tahu bahwa Bung Karno adalah pemimpin semua atau penemu Pancasila misalnya. Bung Karno ada tokoh yang disegani di dunia. Ya semua itu juga bangsa ini tuh membanggakan. Nggak ada bangsa yang tidak mengidentikan dirinya dengan Bung Karno. Tetapi PDIP adalah partai, satu-satunya partai yang secara historis melekat dengan prinsip-prinsip Soekarnoisme. Bahwa PDIP kurang menjalankan Soekarnoisme itu urusan PDIP sendiri. Tetapi jangan jangan diobok-obok sesuatu yang betul-betul dasar atau akar dari partai itu. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Kita nolkan. Ya. Yes.